Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijdan dan Rafiq Ilmin Adalusula dari kelas DS 4802 dengan NIM 1030525240027. Eh, saya di sini ingin mempresentasikan pengerjaan saya terhadap tugas Jalo 3 Kalkulus. Jadi di sini saya ada tiga soal yang ingin dibahas. Ini yang saya tampilkan sekarang ini soal pertama. Jadi di situ ada kurva. Nah, di kita itu eh, disuruh menentukan apakah pada suatu titik dia itu bagaimana kekontinuannya, terus bagaimana apakah dia terdiferensial atau tidak. Oke, langsung saja kita mulai dari satu yang A. Di situ satu yang A pada X sama dengan satu, satu A pada X sama dengan min satu. Nah, kita balik lagi lihat grafiknya. Nah, itu di situ kita lihat apakah dia kontinu atau tidak. Kalau dilihat itu dia tidak kontinu. Kita bisa tahu dari ini limit kiri dan limit kanannya itu nilainya beda. Jadi kalau kita lihat dari gambar grafiknya itu, semakin dia mendekati min satu dari kiri, nilainya akan semakin mendekati sekitar itu min 1,5. Terus kalau misalnya dia mendekati min satu dari kanan, dia akan semakin mendekati, Y-nya akan semakin mendekati satu. Nah, itu udah beda. Kalau misalkan continue itu limit kiri sama limit kanan itu harus sama. Jadi limit X mendekati min satu dari kiri, dari fx tidak sama dengan limit X mendekati min satu dari kanan. Jadi dia tidak continue. Tidak continue. Nah ini eh, kalau dia udah nggak continue, dia otomatis tidak berdiferensial. Diferensial. Karena ini bisa kita lihat dia apa turunan kiri dan turunan kanannya itu dia nggak sama. Selain itu juga ya dia nggak punya nilai apa turunan dari apa pada min satunya itu. Jadi karena dia tidak terdefinisi ini bisa kita buktikan. Jadi kalau yang terdiferensial itu ketika memenuhi syarat ini, ketika turunan kiri dari apa absen plus ini sama turunan kanan sama dengan turunan kiri sama dengan turunan pada min satu ini. Nah ini itu harus sama. Nah kalau turunan kiri dan turunan kanannya itu ada, dia yang satu itu nilainya bisa kita lihat dia positif di situ kan dia bentuknya garis ya. Kalau turunan pertama berdasarkan konsep awal turunan itu kan dia sebenarnya gradien. Jadi kalau apa itu kan persamaan garis dia pasti turunannya itu adalah gradien dari garis itu sendiri. Jadi garis singgungnya ya garis itu sendiri. Nah itu yang satu positif kalau dari kiri, yang dari kanan dia negatif. Itu. Terus kalau untuk f aksen min satunya dia tidak terdefinisi. Ini karena kan dia turunan itu kan berarti bisa kita bilang dia df min satu per dx ya. Ini sama aja kayak delta y per delta x. Ya, ini sama aja kayak gradien. Jadi dia tidak terdefinisi kan nilainya sama ya kayak gradien. Jadi misalnya kita ambil sembarang titik yang satu misalnya di situ min 1,1 ini bisa kita buktikan. Jadi dia tidak terdefinisi ini kan delta y itu kan ini y2 ini y1 ya. Jadi si f aksen min satu dia nilainya akan setara dengan gradien y2 min y1 per x2 min x1. Ini dua ini itu tadi satu satu dikurang berapa?
Hmm, min 1,5, min 1,5, terus dibagi X2-nya tadi kan berapa ya? Satu, ya min 1. Nah ini kan sebenarnya kan dia F aksen min 1 itu kan dia letaknya berarti di titik itu sendiri kan. Nah di titik itu sendiri dia tidak terdefinisi karena ini kan nilai gradiennya dia tidak terdefinisi. Dia selisih X-nya itu dia sama dengan ini nol. Oke ini. Ini kan jadinya sesuatu ini di atas kan per nol. 5 per 0. Nah ini tidak terdefinisi. Jadi tidak ada per definisi. Oh, berarti dia nggak ada nilai vaksin satunya. Kalau misalkan eh, dia per diferensial, dia harus ada dan harus sama dengan nilai turunan kiri dan turunan kanannya. Tapi di sini bahkan turunan kiri dan turunan kanannya itu nilainya nggak sama. Jadi udah jelas dia tidak terdiferensial. Oke, lanjut. Kita lanjut ke yang B. Lanjut ke yang B. Yang B itu X sama dengan nol. Pada X sama dengan nol. Pada X sama dengan nol. Ini kita lihat apakah dia kontinu. Berarti limit X mendekati nol dari arah eh, mendekati X mendekati X dari arah positif dari fx itu harus sama dengan limit X mendekati nol dari arah negatif dari fx. Nah ini bisa kita lihat dia sama ya. Nih, di pada grafik dia mendekati nilai yang sama semakin dia mendekati nol dari arah eh, kiri sama mendekati nol dari arah kanan, dia nilainya akan semakin mendekati nol juga. Dan di titik itu dia nilai f0-nya, ini bisa kita bilang dia nilai f0-nya dia juga sama ya. Ini, sama-sama nol semua. Kan apa? Dia dari kanan dia semakin mendekati nol, dari kiri dia semakin mendekati nol, dan f0-nya juga bernilai nol, artinya dia kontinu. Kontinu di titik itu. Nah, terus untuk yang berdiferensial ini bisa kita lihat di situ kan turunan kiri berarti F aksen ini dari nol gitu kan. Dia harus sama dengan turunan kanan. Nah, tapi kalau kita lihat di sini kan tadi ini ya apa eh, itu kalau turunan kiri kan sebenarnya gampang di sini soalnya dia kan ini kelihatan anggap aja kayak persamaan fungsinya kalau dari interval min 1 sampai 1 itu dia kayak ini. Berarti ini bisa kita definisikan itu dari kelihatan itu fx itu dia fungsinya itu seperti ini. Dia gini tuh. Dia fx sama dengan mutlak x untuk pada interval min 1 hingga 1. Pada interval min 1 hingga 1. Nah ini bisa kita jabarkan bentuknya fx itu mutlak x itu dia akan bernilai x untuk x lebih dari sama dengan nol. Nah ini dan dia akan bernilai min x untuk x kurang dari nol. Nah di sini itu dia kan terbatas sih dia antara min 1 sampai 1. Berarti x lebih dari sama dengan nol sampai min 1 berarti kayak gini. Nol kurang dari sama dengan x kurang dari 1 yang ini kurang dari sama dengan 1 yang ini eh, min 1 min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari nol. Nah ini jadi kayak gini. Nah itu bisa kita lihat di situ ketika f aksen apa ketika turunan kirinya kalau turunan kiri di situ kan dia berarti ini ya apa berlaku yang intervalnya yang bawah itu nilai x-nya yang bawah berarti
ketika fx-nya sama dengan min x kan. Nah itu dia bisa dilihat dia nilainya aja udah beda. Min x sama x itu kan nggak sama. Nah ini bisa kita lihat di situ kan kalau gradien apa turunan pertama itu kan tadi gradien. Nah itu eh, bisa kita lihat dia hasil turunan pertamanya itu dia sama dengan min satu. Ya dari bisa kita hitung tadi kan kita anggap misalkan x dua y dua nya itu si min satu apa min 1,1 terus x satu y satunya dia 0,0. Jadi kita bisa hitung lewat gradiennya soalnya kan ini gampang ya apa dia persamaan garis jadi bisa kita itu langsung aja karena turunan dari persamaan garis adalah gradien itu sendiri. Nah itu ini berarti kan dia min satu yang satu lagi satu ini udah jelas nggak sama ya. Berarti tidak kontinu. Tidak kontinu. Tidak kontinu, maaf. Tidak berdiferensial. Tidak berdiferensial. Oke, lanjut. Ini kita bahas yang C. Sekarang yang C itu pada X sama dengan 1,5. Pada X sama dengan 1,5. Eh, ini bisa kita cek limit kiri. Berarti X mendekati 1,5 dari arah positif. Itu harus sama dengan limit X mendekati 1,5 dari arah negatif. Coba kita lihat lagi ke ini 1,5. Nah, itu di situ bisa kita bilang dia nilai limitnya ada ya. Karena nilai limit kiri sama nilai limit kanannya sama itu. Dia di situ juga apa nilai F1 apa ya nilai F1,5 juga ada dan nilainya juga sama. Itu bisa kita apa misalnya kalau kalau kita visualisasikan jadi kan pada titik ini ya. Nah, dia si F1,5 pada titik ini tuh kan ada, udah jelas ada ya. Dia kan nggak putus. Terus habis itu apa limit kiri sama limit kanannya juga ada kan. Hmm. Dia semakin mendekati 1,5 dari kiri, dia nilainya akan semakin mendekati F1,5, terus semakin mendekati 1,5 dari kanan dia juga itu. Ini udah jelas berarti kontinu. Ini sama dengan F1,5. Ini kontinu. Kontinu. Terus untuk apa yang terdiferensial, apakah dia terdiferensial atau tidak? Nah, ini bisa kita lihat juga dari gambar. Kan tadi ini ya turunan kiri sama turunan kanannya itu harus sama. Terus juga nilai turunan pada 1,5 juga harus ada. Jadi kalau turunan pada 1,5 kan dia ini ya nilainya sama kayak gradien. Gradien itu kan dia menunjukkan apa besar gradien itu menunjukkan kemiringannya. Nah ini nilai kemiringannya itu bisa kita gambar misalkan garis singgungnya kayak gini, kayak gitu. Ini anggap aja garis singgungnya gitu. Nah terus untuk garis singgung apa turunan kiri berarti kan dia garis singgungnya juga hampir sama kayak garis ini kan. Jadi nah ini paling ya, ada perubahan sedikit kan kayak itu. Dia nilainya akan semakin mendekati kan nilai gradiennya. Jadi bisa kita anggap ini ada tiga garis singgung yang sama. Yang satu lagi ini turunan dari kanan. Nah itu kira-kira kayak gitu. Nah, bedanya apa kalau sama yang di X sama dengan nol tadi? Nah, ini sebelumnya saya pengen bilang kalau di 1,5 berarti artinya dia berdiferensial ya. Karena dia turunan kiri sama turunan kanannya nilainya sama dan sama dengan nilai turunan pada X sama dengan apa? Iya 1,5. Berarti bisa kita bilang ini F aksen turunan kanan dari 1,5 sama dengan turunan kiri
dengan turunan kiri dari 1,5 sama dengan turunan pada 1,5. Nah, kayak gini. Dia nilainya sama. Nah, bedanya apa sama yang tadi? Yang ini kan dia yang sudut tajam tadi. Kalau yang ini dia dia karena berubahnya nggak mulus ya. Jadi itu yang membuat dia apa nilai gradiennya itu jadi apa perubahannya itu beda gitu. Kalau misalkan perubahannya kayak pelan-pelan kan dia nilai gradiennya juga apa nggak jauh-jauh berubahnya. Makanya pas kita samain gitu turunan kiri dan turunan kanan nilainya dia juga harusnya sama gitu, saling mendekati maksudnya. Nah kalau di sini kan dia turunan kirinya dia gradiennya kayak gini. Ini yang pada x sama dengan 0 tadi. Nah yang satu lagi ini yang apa turunan tadi turunan kanan. Nah ini turunan kirinya dia kan berarti garis singgungnya begini. Nah dari sini kan nilai gradiennya udah beda. Yang satu ini m-nya dia udah jelas eh, monoton ke bawah berarti kurang dari nol ini berarti ini. Nah, yang satu lagi ini dia turunannya lebih dari nol. Itu jadinya beda. Jadi yang di situ kenapa dia tidak terdiferensial ya karena itu. Nah, berarti ini dia terdiferensial. Terdiferensial. Oke, lanjut kita bahas yang D. Di yang D itu pada X sama dengan 2. Pada X sama dengan 2. Limit berarti X mendekati 2 dari kiri itu harus sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan. Nah, coba kita lihat pada grafiknya. Nah, ini hari ini saya hapus dulu. Nah, ini eh, pada 2. Nah, itu limit kiri sama limit kanannya aja udah beda itu. Yang satu ini bisa kita anggap dia ini pada apa 2,Y1 misalnya. Yang satu ini dia pada 2,Y2. Nah, bisa kita lihat dia nilai Y1 dan Y2-nya itu nggak sama. Y1 tidak sama dengan Y2. Nah, di sini eh, apa berarti dia kan kalau misalkan limit kirinya berarti kan dia harusnya semakin mendekati nilai Y yang sama ya. Tapi di sini limit kirinya itu dia semakin mendekati Y1. Yang satunya lagi limit kanannya dia semakin mendekati Y2. Jadi ini dia nggak sama nih. Ini dia nggak sama, tidak kontinu. Tidak kontinu. Terus habis itu ini eh, apa ini terdiferensial atau tidak. Kalau udah tidak kontinu berarti dia otomatis sudah tidak terdiferensial ya. Ini bisa kita lihat di situ. Berarti kalau kita bayangkan dia garis singgung pada berarti turunan kirinya kan dia berarti kayak gini ya, gradien gradien yang ini. Ini yang misalnya kita anggap ini M1, yang ini dia hampir mendekati nol gradiennya. Ini M2. Nah, M1 tidak sama dengan M2. Atau bisa kita bilang turunan kiri dari 2, dari ya, kiri itu tidak sama dengan turunan kanan dari 2. Terus juga dia ini bisa kita bilang dia sama kayak yang pada X sama dengan min 1. Ini bisa kita anggap dia akan discontinue ya. Jadi discontinue lompat gitu. Nah, ini juga sama. Dia nilai apa eh, nilai F apa turunan pertamanya pada X sama dengan 2 itu dia tidak terdefinisi karena dia garisnya tegak kayak gitu. Gradiennya tidak terdefinisi. Ini dia berarti artinya jadi kan karena dia langsung aja kita bilang ini karena dia tidak kontinu maka tidak terdiferensial. Oke, lanjut kita bahas yang nomor 2. Nomor 2 itu
Yang kedua, diberikan kurva fungsi, ditentukanlah, bentar. Oke, kita disuruh menentukan yang A, turunan fungsi fx. Ini kita tuliskan kembali tadi si fx itu, ini yang A, kita bahas yang A. Turunan pertama dari fungsi x pangkat 3 min 3x. X pangkat 3 min 3x. Bukan min 3x plus 2. Nah, ini turunan pertamanya berarti sama dengan 3x kuadrat min 3. Itu turunan pertamanya. Terus kita disuruh ini sekarang yang B, itu kemiringan garis singgung di titik 1,0. Berarti gradiennya. Ini gradien itu kan tadi konsep awal apa turun gradien itu apa konsep awal turunan itu kan sebenarnya dia dari gradien ya. Jadi turunan pertama dari suatu fungsi dia adalah gradien garis singgung kan kayak gitu. Ini tadi kita punya f aksen x berarti dia sama dengan m. Nah ini berarti ini f aksen x itu kan 3. Jadi 3x kuadrat min 3 itu sama dengan m. Nah, pada titik 1,0 berarti ketika x-nya bernilai 1 berarti 3 dikali 1 kuadrat dikurang 3 sama dengan m. Nah, m-nya kita dapatkan 0. Ini gradien dari garis singgungnya dia m-nya sama dengan 0 berarti dia garisnya datar. Kayak gitu. Terus ini kita uh, yang C, yang C ini apa? Persamaan garis singgung di titik 1,0. Persamaan garis singgung di titik 1,0. Berarti kita punya kan bentuk umum persamaan fungsi itu kan persamaan garis itu kan dia y sama dengan mx plus c kan kayak gitu. Ini saya tuliskan fx lagi. Fx sama dengan mx plus c. Nah, terus kita punya gradiennya 0. Terus kita mau tahu garis singgung di titik 1,0. Berarti ketika x-nya bernilai 1 dan y-nya atau fx-nya bernilai 0. Berarti ini eh, kita tuliskan berarti f ini f x-nya 1, f1 sama dengan m-nya tadi 0, 0 dikali 1 tambah c, kan tadi y-nya fx-nya sama dengan 0. Nah, ini. Berarti kita dapatkan di sini c-nya bernilai 0. Sehingga kalau kita tuliskan berarti kita udah dapat nilai c-nya, kita bisa bentuk persamaannya. Berarti fx sama dengan m-nya tadi 0, 0 dikali x ditambah 0 c-nya. Nah, berarti kita dapat fx sama dengan y sama dengan 0. Ini persamaan garis ini garis singgungnya. Terus untuk yang D itu dia persamaan garis normal di titik 1,0. Garis normal itu dia berarti adalah garis yang tegak lurus pada si garis singgungnya itu. Jadi kalau ada dua garis yang saling tegak lurus itu sifatnya dia si gradien yang ketika kita kali dia nilainya akan hasilnya min 1. Jadi misalnya kita anggap tadi kan M itu dia gradien dari garis singgungnya. Kita kali sama gradien garis normal itu kita anggap MN bisa. Dia nilainya sama dengan min 1. Oke gitu. Nah terus dengan ini apa bisa kita ubah bentuknya di sini berarti jadi M min M sama dengan 1/Mn. Ini nanti akan kita gunakan buat membentuk si persamaan garis normalnya. Itu berarti di sini kita punya kalau ingin menentukan apa persamaan garis kan kan kalau gradien itu kan dia sama dengan M itu kan sama dengan Y2 min Y1 atau bisa kita tulis ini Y min Y1 dikurang dibagi X min X1 kan delta Y per delta X. Nah, kita dapatkan dari sini dia untuk apa?
fungsinya berarti X. Oh ya, di sini kan konteksnya dia M-nya itu ya, garis normal. Ini kita tulis aja langsung M dari garis normal, MN. Nah, ini berarti kita dapatkan, ini kita ubah bentuk persamaannya jadi X min X1 itu sama dengan 1/MN dikali Y min Y1. Nah, terus tadi di situ kan kita punya min M itu sama dengan 1/MN. Kita substitusi sama min M, berarti X min X1 itu sama dengan min M dikali sama Y min Y1. Bentar, kok hilang? Bentar, bentar, kok hilang? Bentar, bentar lagi. Nah, ini kenapa kita ubah bentuknya terlebih dahulu, soalnya dia nanti, sebentar, kalau enggak kita lanjut aja sekarang, X min X1 kan pada titik 1,0 ya, pada titik 1,0. Nanti akan saya bahas saya itu. Jadi di sini X min X1-nya 1 sama dengan min M-nya, tadi ini kan M itu dia gradien dari garis singgung ya, berarti min 0. Soalnya sebelumnya udah kita substitusikan yang 1/M jadi min M. Ini Y min Y1-nya 0. Nah, dapat kayak gitu berarti karena dikali 0 jadi X min 1 sama dengan 0. Kita dapat X sama dengan 1. Nah, ini X sama dengan 1 adalah persamaan garis. Bentar, not respond. Ya, X sama dengan 1 ini adalah persamaan garis normal dari yang tadi. Tapi ini bisa kita bilang dia bukan fungsi karena dia si X sama dengan satu ini dia berpasangan sama Y yang jumlahnya tak hingga. Jadi dia nggak bisa dianggap fungsi. Nah, ini tadi kenapa kita ubah dulu bentuknya? Soalnya si ini kan kita tahu ya, si gradien dari apa garis singgung dia kan nol. Nah, itu otomatis dia berarti yang garis apa gradien yang dari garis normalnya kan tegak lurus dengan garis singgung. Nah, itu gradiennya dia jadi tak terdefinisi. Jadi kita ubah dulu bentuknya. Walaupun si gradiennya tak terdefinisi, tapi nilai X sama Y-nya masih tetap terdefinisi. Dia masih ada nilainya. Nah, ini kita lanjut. Tuh, dia persamaan garis normalnya tadi X sama dengan 1. Terus ini kita lanjut nomor 3. Nomor 3 itu, sebentar. Nomor 3, suatu benda bergerak mengikuti lintasan Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 min setengah X kuadrat min 2X plus 1. Ini kita tuliskan kembali Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 min setengah X kuadrat min 2X plus 1. Nah, coba beberapa kondisi berikut. Yang A, kapan benda tersebut bergerak naik? Ini bergerak naik berarti kan dalam konteks dari min tak hingga tak hingga ya, dari kiri ke kanan. Ini berarti bisa kita bilang yang dimaksud itu adalah kapan dia monoton naik, atau lebih tepatnya itu pada interval mana saja kan dia monoton naik kan kayak gitu. Yang A itu kapan dia monoton naik. Dan satu fungsi itu dia monoton naik itu ketika dia misalkan X1 kurang dari X2. Ketika X1 kurang dari X2, maka ini si Y1-nya, kalau dia monoton naik, berarti Y1-nya harus kurang dari Y2. Jadi posisinya tuh, misalkan dia monoton naik ya. Nah, ini dia X1, Y1, ini X2, ini Y2. Nah, ini dia X1, Y1, ini X1, Y1, ini X2, 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 Y1,
sama Y2. Jadi dia ini kan si X1 kurang dari X2 kan posisi X1 karena di sebelah kiri. Jadi nilainya kurang. Terus Y1 juga kurang dari Y2 karena Y1 posisinya kan di bawahnya si Y2. Nah, itu. Nah, ini bisa kita bilang dia monoton naik. Kalau monoton turun ketika X1 kurang dari X2 itu berarti Y1-nya lebih dari itu. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita lihat ya apa monoton naik itu kan nanti dia kaitannya sama nilai X1, X2, Y1, Y2. Berarti bisa kita lihat dari turunan pertamanya, karena kan itu gradien. Jadi, kalau misalkan kayak gini, kita nanti bakal dapat gradien yang dia positif. Karena kan, apa, si ini bisa kita lihat, anggap misalkan si nilai dari apa hasil selisih X1 sama X2-nya itu negatif. Nanti si selisih apa Y2 sama Y1-nya dia juga negatif. Jadinya dia hasilnya positif. Makanya kenapa dia turunan pertama gitu kan. Buat nentuin monoton. Terus selain itu, eh, misalkan kita punya ini ya, dia bentuk fungsinya kalau misalkan derajat 3 polinomial, kan dia nanti punya apa satu minimum lokal sama satu maksimum lokal. Nah itu kenapa kita ini turunan pertama itu kan dia sama aja titik ekstrim ya berarti. Nanti kita punya titik ekstrim. Jadi turunan pertama sama dengan nol karena kenapa? Karena dia di sini eh, gradien apa? Gradien garis ini garis singgungnya itu dia sama dengan nol ketika dia pada ini titik ekstrimnya minimum atau maksimum. Nah ini jadi untuk mencari apa apakah dia monoton naik atau turun, kita tentukan dulu titik ekstrimnya posisinya di mana. Kenapa kita butuh titik ekstrim? Karena monoton naik sama monoton turun dia eh, si apa dia akan berubah gitu. Jadi misalkan dari interval yang dari min tak hingga ini sampai ke titik apa maksimum lokal. Dia itu nanti setelah nyampe titik itu dia akan berubah dari monoton naik. Ini kan monoton naik nih. Nanti dia jadi monoton turun. Terus pas udah nyampe sini, dia akan menjadi monoton naik lagi. Jadi dia apa batas dari intervalnya itu ditentukan dari si titik ekstrimnya itu. Jadi ini maaf ini udah malam jadi saya kurang fokus. F aksen X berarti ini sama dengan nol. Tadi kita punya persamaannya itu sepertiga X pangkat 3 berarti kalau diturunkan langsung saja X kuadrat min X min 2 sama dengan nol. Nah ini berarti kita apa faktorisasi berarti ini F apa F X min 2 kali X plus 1 sama dengan nol. Nah ini kita punya berarti di sini kan ada dua ya nilai X-nya. Antara yang satu itu buat titik minimum, antara yang satu lagi buat titik maksimum. Berarti kalau di sini kita untuk garis bilangannya, ini berarti dia kan min satu, ini dua. Nah, kita tentukan dia apa? Dia akan monoton naik ketika berarti kan ketika f aksen x-nya dia lebih dari nol, dia akan monoton naik. Nih, ini berarti kita misalkan ini kan antara apa min satu sama dua. Jadi kita misalkan titik ujian nol gitu ya. Nah, kita masukkan nol berarti si f aksen x-nya dia akan bernilai negatif. Si f aksen x-nya dia akan bernilai negatif. Terus kita misalkan kita masukkan 3, nah dia akan bernilai positif. Di sini kita masukkan misalkan yang kurang dari min satu, misalkan berapa? Min 2. Nah, dia akan jadi positif. Gitu. Berarti kita bisa bilang ini kan nilai apa turunan pertamanya.
dia bernilai positif, ini monoton naik pada interval dari apa? Sebentar. Dari minta hingga min satu. Terus dan dia akan monoton naik juga pada ini dari interval tadi berapa? Dari 2 hingga hingga sebentar. Nah ini dia monoton naik pada interval itu. Terus untuk ini yang monoton turun, yang B, yang B kan ditanyanya itu ya. Kapan benda tersebut bergerak turun? Kapan benda tersebut bergerak turun? Berarti kapan monoton turun? Kita ambil yang dari atas itu berarti ketika f aksen x-nya dia bernilai kurang dari nol gitu kan. Nah ini dia bernilai kurang dari nol itu pada interval min satu hingga 2 gitu. Ini dia akan bergerak turun. Karena ini bisa kita lihat dia kan kalau monoton turun kira-kira kayak gini. Nah ini misalkan ini X2 Y2, ini X1 Y1. Nah, selisih dari delta Y-nya, berarti kan Y2 min Y1 per delta X. Turunan pertama kan dia setara sama gradiennya itu kan. Nah, delta Y-nya Y2 min Y1. Itu kan karena Y2 posisinya di atas, Y1 di bawah, jadi dia positif kan. Dibagi oleh si X-nya, ini X2 min X1. Nah, di situ kan X2 posisinya di kiri ya. Dikurang sama X1 dia hasilnya jadi apa negatif itu. Jadi kan jadi kayak gini. Ini kita anggap misalkan dia ada di kuadran satu. Nanti dia jadi kayak gini. Jadi apa dia hasilnya negatif. Makanya kenapa kalau monoton turun itu f aksen X kurang dari nol. Gitu. Terus habis itu ini yang C. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Nah, cekung ke atas berarti di sini kaitannya sama titik belok. Kan kalau tadi itu dia monoton naik sama monoton turun itu kan intervalnya dibatasi oleh si titik ekstrimnya. Nah, kalau misalkan ini apa cekung ke atas sama cekung ke bawah itu eh, dia intervalnya dibatasi oleh titik beloknya. Nah, untuk mendapatkan titik belok, nah titik itu kita bisa dapat dari turunan keduanya. Jadi titik belok itu dia apa itu dia nentuin apa turunan kedua ya kan kenapa turunan kedua karena turunan kedua itu kan dia ini ya, ini dia perubahan kan perubahan gradien ini dia perubahan gradien terhadap x terhadap x jadi dia apa kalau buat divisualisasin agak susah ya memang. Jadi di sini itu kan dia turunan pertama diturunin lagi kan. Jadi turunan pertama itu kan gradien. Nah gradien diturunin lagi terhadap itu x. Jadi itu kita jadi bisa melihat apa seberapa besar maksudnya perubahan gradiennya itu terhadap x kan. Ini tuh mirip kayak ini apa kalau di fisika itu kan ada apa percepatan. Nah, percepatan itu kan perubahan kecepatan ya sama sebenarnya. Jadi di sini, nah eh, jadi titik belok itu apa gitu kan? Nah, pada titik belok itu dia perubahan gradien itu nol gitu. Dia perubahannya nol karena kalau apa bawah, pas cekung bawah itu kan dia perubahan gradiennya dia makin lama makin turun ya. Jadi kan ini cekung bawah. Kalau misalkan polinomial derajat 3 berarti kan bentuknya gini. Nah, ini kalau kita lihat gradiennya ini kan semakin ke sana kan dia nih, ini semakin jalan ke sana kan dia semakin arah negatif ya. Gradiennya semakin nilainya semakin mengecil. Nah, itu kan berarti dia berkurang kan. Berarti
F double aksen ini itu dia kurang dari nol. Ya kayak gitu. Dia berarti cekung atas itu bisa kita gambarkan maksudnya sebagai ini turunan kedua kurang dari nol. Nah, terus mulai dari sini ini kan apa? Kalau cekung bawah dia itu semakin ke sana itu gradiennya itu semakin bertambah gitu kan. Berarti F double aksen ini dia makanya jadi lebih dari nol. Nah, terus kapan dia nol? Nah, dia nol itu ketika dia eh, ya si titik belok itu tadi. Jadi makanya kenapa turunan kedua itu dia sama dengan nol gitu kan. Nah ini posisinya itu ada di sini. Nah, ini double aksen itu sama dengan nol. Jadi ketika dia eh, terjadinya perubahan itu kan yang awalnya si apa gradiennya makin lama makin apa tadi kan kalau dari kiri ke kanan tadi kan dia makin berkurang nih di sini. Dia semakin berkurang, terus berkurangnya itu udah stop gitu. Jadi perubahan gradient yang negatifnya udah stop sampai ke nol, terus baru dia itu apa eh, apa pindah kan posisinya dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif. Kalau dari positif ke negatif berarti ini dia gambarnya kira-kira kayak gini. Nah, terus ini titik beloknya di sini. Itu ketika dia perubahan gradientnya nol. Makanya ini dia titik belok. Eh, terus ini tadi turunan pertama itu kan tadi eh, x kuadrat. Saya lupa tadi persamaan fungsinya. Oh ini. X kuadrat min x min 2 itu tadi turunan pertama. Berarti turunan keduanya itu 2x min 1 sama dengan 0. Kan kayak gitu. Sebelum kita nyampe ke titik belok, ini kan kita baru bahas itu ya. Cukup kita disuruh mencari kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas. Berarti yang itu ya. Ini X-nya sama dengan setengah. Nah ini X sama dengan setengah itu dia interval batas ini ya, yang apa? Yang misain antara cekung atas dan cekung bawahnya. Nah itu tadi kan bisa kita lihat kalau apa cekung atas berarti kan cekung atas dia semakin ke kanan kan dia gradiennya semakin bertambah ya, semakin bertambah gitu kan perubahan gradiennya positif gitu maksudnya. Jadi berarti kan eh, cekung atas itu artinya dia itu ketika F double aksennya ini sama dengan atau turunan keduanya lebih dari nol. Nah, ketika X nya sama dengan setengah kan dia nilainya nol. Ya. Berarti F double aksennya itu berarti ketika ini apa kapan dia nilainya lebih dari nol. Nah, ini coba kita substitusikan lagi misalkan ke eh, ini kan 2x ketika 2x min 1 lebih dari nol ya. Nah, kayak gitu. Berarti ini kan X-nya lebih dari setengah. Nah, ini jadi dia pada interval itu dia cenderung ke atas. Pada interval X sama dengan setengah, apa X lebih dari setengah maksud saya, itu dia cenderung ke atas. Nah, oke, lanjut. Ini yang D itu kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? Berarti kan kalau cekung ke bawah tadi itu kan kayak gini. Berarti ini kan gradiennya semakin ke kanan kan dia perubahannya semakin ke arah negatif kan. Eh gitu. Dia semakin negatif. Berarti semakin berkurang. Berarti dia F double aksennya kurang dari nol. Ketika dia kurang dari nol gitu kan. Yang bikin apa dia perubahannya negatif kan dia semakin. Berarti ini kan tadi 2x min 1 turunan keduanya kurang dari nol. Berarti kita dapat x kurang dari setengah. Nah ini dia interval cekung bawah gitu kan. Cekung bawah. Itu untuk X kurang dari setengah itu interval cukup ke bawah. Jadi dari min tak hingga setengah itu
itu dia cekung ke bawah, tapi kalau dari setengah hingga tak hingga dia cekung ke atas. Oke, kita lanjut yang E. Tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Titik maksimum dan titik minimum. Nah, ini berarti kan dia kaitannya sama itu ya. Apa turunan pertama adalah gradien. Terus pada titik minimum gradien itu sama dengan nol, gitu kan. Ini kita punya berarti turunan pertama kan kita tahu itu sama dengan m. Nah, terus pada titik ekstrim dia gradiennya kan ini garis datar dua. Nah, ini kan gradiennya dia nol. Dia perubahan y-nya, si delta y-nya kan nol. Jadi delta y per delta x nol dibagi sesuatu jadi nol. Makanya dia gradiennya nol. Dan m, sebentar, dan m sama dengan nol. Berarti kita dapat di sini f aksen x itu sama dengan nol. Oke, gitu. Nah, f aksen x itu tadi x kuadrat min x min 2 sama dengan nol. Nah, ini berarti x min 2 kali x plus satu sama dengan nol. Nah, ini untuk menemukan titik minimum, berarti di sini kan antara kita punya dua ya nilai x-nya, antara x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Untuk eh, nilai apa minimum sama maksimum untuk menentukan yang mana minimum atau maksimum bisa kita cek lewat turunan kedua tadi. Jadi kan kalau turunan kedua itu kan kayak gini. Nah ini kalau misalkan dia nilai ini, dia mirip kayak yang tadi itu. Ini misalkan dia lebih dari nol gitu ya. Nah ini berarti minimum karena dia kan perubahan gradiennya positif ya. Ketika ini kan dia perubahan gradiennya positif. Nah ini yang cekung atas yang cekung atas ini dia nilainya minimum kan. Kalau cekung atas kan dia apa berarti kaitannya apa pasangannya sama titik minimum karena titik minimum posisinya ada di interval yang apa cekung atas tadi itu kan. Nah kalau misalnya cekung ke bawah berarti dia maksimum kan kayak gitu. Nah ini kan dia perubahan gradiennya positif. Kalau misalkan dia lebih dari nol berarti artinya dia minimum yang cekung atas tadi. Nah ini berarti misalkan kita substitusi apa x sama dengan 2 misalkan. Ini kan turunan kedua tadi sama dengan 2x min 1 ya. Kita substitusikan sama apa berapa itu 2 2 dikali 2 min 1 min 1. Nah ini lebih dari nol. Nah ini berarti dia eh, apa minimum ya. Ini berarti X yang sama dengan 2 itu dia buat minimum. Terus yang buat maksimum itu berarti satunya tuh 2x min satu kan ini kita substitusi sama min satu berarti 2 kali min satu. Nah ini dia kurang dari nol kan itu min 2 min satu jadi min 3 berarti ini max gitu kan. Nah kita udah tahu X yang mana dia buat minimum sama maksimum. Sekarang kita substitusikan ke persamaan awal. Jadi kita punya sepertiga X pangkat 3 min berapa itu? Setengah X kuadrat min 2X plus 1 fx sama dengan ini. Nah ini dia tadi yang minimum itu berarti ketika F2 tadi F2 sama dengan sepertiga sebentar. Sepertiga 2 pangkat 3 dikurang setengah kali 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 tambah satu. Nah ini nilainya langsung saja sudah saya hitung itu min 7/3. Min 7/3. Jadi ini titik apa maksudnya titik minimumnya itu 2, min 7/3 x2 y-nya min 7/3. Lanjut ini untuk titik maksimumnya berarti f tadi berapa f min 1 itu sama dengan sepertiga dikali min 1 pangkat 3 dikurang setengah kali min 1 pangkat 2 kurang 2 kali min 1 sampai 1. Nah, nah ini langsung ke hasilnya kita dapat 13/6.
13/6 ini untuk maksimumnya. Berarti titik maksimumnya itu ada pada -1,13/6. Nah ini titik maksimum, titik minimumnya. Nah kita lanjut. Terus yang F. Yang F itu apa ini? Tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Jadi ini ya, dengan kata lain ini adalah titik beloknya. Tadi seperti yang saya bilang, titik belok itu ada pada eh, kan tadi kalau apa dia kan yang pisahin antara cekung bawah dan cekung atas ini. Yang pisahin antara cekung atas dan cekung bawah. Cekung bawah itu dia ketika apa perubahan gradiennya negatif kan, dia semakin berkurang negatif. Kalau cekung atas tadi dia perubahan gradiennya semakin positif gitu kan, semakin bertambah. Nah ini titik tengah-tengah yang titik belok itu apa dia berarti ketika berubah dari apa negatif ke positif, berarti kalau negatif kan tadi yang cekung bawah ya, yang nilainya apa semakin negatif dia semakin itu kan semakin cekung bawah. Terus nah, di titik itu berarti ketika dia nol, nah dia berubah kan jadi positif itu berarti dia jadi cekung atas. Berarti ini titik beloknya tadi seperti yang sudah dijelaskan. Berarti ini F kan turunan kedua berarti ya. Perubahan gradien, apa perubahan gradien terhadap X gitu. Turunannya terhadap X lagi. Jadi berarti ini sama dengan nol. Nah, tadi turunan keduanya itu 2x-1 sama dengan nol. Berarti kita punya X sama dengan setengah. Nah, ini dia nilai X untuk titik beloknya. Berarti kita substitusikan ini ke persamaan awal. Tadi persamaan fungsi awal itu kan tadi sepertiga X pangkat 3 dikurang 2x, kurang 2 sih. Min setengah X kuadrat, terus tadi min 2x plus 1. Nah, ini berarti F setengah sama dengan sepertiga kali setengah pangkat 3 min setengah pangkat 2 min 2 kali setengah tambah 1. Langsung saja ke hasil ini dia min 1/12. Berarti kita dapat ini titik beloknya dia setengah koma min 1/12. Nah ini dia titik beloknya. Oke, sampai sini terima kasih sudah ini mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Maaf juga saya agak kurang fokus karena sekarang sudah hampir jam 12. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.